Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat, kaifa halukum? Atamanna halakum bisiha wal afiyah. Ma'akum Zahratul Jannah. Wa fi hadi video, fi hadi fursah sa'atakalam an asma'id dhamair. Hal ta'rifuna asma'ad dhamair ya asdiqa? Atayakanu annakum qad araftum asma'ad dhamair. Mubasyaratan ta'rif dhamir. Dhamir yaitu mayuk nabihi an mutakallimin an mukhatabin aw ghaib fa huwa qaimun maqama mayuk nabihi anhu. Dhamir yaitu suatu isim yang menyimpan atau yang menggantikan orang pertama atau mutakallim atau mukhatab orang kedua atau ghaib orang ketiga. Dan dhamir ini terletak pada kedudukannya sesuatu yang disimpannya, yaitu menempati kedudukan dari mutakalim atau mukhatab atau ghaib. Seperti contoh ana, anta, dan huwa. Lalu yang qasimu adz-dhamir ila nau'ain. Dhamir ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu dhamir baris dan yang kedua dhamir mustatir. Kita bahas terlebih dahulu dhamir baris. Dhamir baris yaitu maka nalahu suratun fil lafzi nahwukum tu wa katabu. Dhamir baris ini merupakan dhamir yang tampak dalam lafadznya, seperti contoh kumtu wa katabu. Lafadz kumtu dan lafadz katabu sudah terlihat bahwa lafadz tersebut menyimpan dhamir, yaitu menyimpan dhamir ana dan hum di sini. Dhamirnya berupa apa? Tak dan wawu. Lalu dhamir baris ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama muttasil dan yang kedua munfasil. Adapun yang muttasil yaitu malayub tada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa fi darurati syi'ri. Batang qasimu hadhi dhamai bihasbi mauqihi min al-i'rab ila thalathati aqsam. Dhamir baris muttasil ini yaitu dhamir yang tidak bisa diletakkan pada awal kalimat dan juga tidak bisa diletakkan setelah ilah. Dan dhamir ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, mukhtas bi raf'i, yaitu dikhususkan pada mahar rafa, tepat pada mahar rafa, seperti contoh fahimta, fahimtu yang mana dhamirnya berupa ta. Lalu ada kalanya berupa alif isnan, seperti contoh fahima, fahimata, dan juga berupa wawu jamak seperti contoh fahimu, wa ifhamu, dan juga nun jamak niswah seperti contoh fahimnah, dan ya mukhotabah contohnya ifhami. Lalu yang kedua yaitu bertempat pada nasab seperti contoh akram taka, akram takum, dan akram tana. Nah, lafadz akram tuka di sini merupakan dhamir baris muttasil, yaitu dhamir yang tampak serta sambung pada lafadz sebelumnya. Dan ka di sini bermahal nasab karena apa? Karena berkedudukan maf'ul bih. Begitu pula dengan contoh dua ini. Lalu yang ketiga, yaqa'u bil jari, bertempat pada huruf jar seperti contoh alaihi, alaihima, alaihim. Lafadz dhamir di sini bermahal jar. Karena apa? Karena kemasukan huruf jar berupa ala. Dan ada kalanya contoh lagi kitabuhu. Kitabuhu, hak di situ merupakan dhamir baris muttasil yang dibaca jar. Namun alasannya berbeda karena mudhaf ilaih pada lafadz kitabu. Lalu dhamir baris munfasil yaitu mayusahu al-ibtida'u bihi kama yusahu wuqu'uhu ba'da illah. Kalau yang tadi baris muttasil itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat dan juga tidak bisa diletakkan setelah ilah, berbeda dengan dhamir baris munfasil ini. Dhamir baris munfasil ini boleh diletakkan pada permulaan kalimat ataupun jatuh setelah ilah. Dan dhamir munfasil ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, marfu' yang terdiri dari 12 seperti contoh huwa, huma, hum, yahuna, dan seterusnya. Contoh dalam kalimat ana jalisun.
Ana di sini bermahal rafa karena kedudukannya menjadi mubtada. Lalu yang kedua mansub. Terdiri dari 12 juga, seperti contoh iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya. Contoh dalam kalimat seperti contoh iyaka na'budu. Iyaka di sini bermahal nasab karena kedudukannya menjadi maf'ul bih. Lalu beralih pada dhamir mustatir. Dhamir mustatir yaitu malam yakun lahu suratul kalam bal kana muqaddiran fi dhihni wa ma'nawiyan. Dhamir mustatir ini adalah dhamir yang tersimpan dan tidak tampak dalam lafadznya. Dan dhamir ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama jawas dan yang kedua wujub. Yang pertama mustatir jawas, yaitu bertempat pada fi'il yang disandarkan kepada wahid ghaib atau huwa, dan fi'il yang bersandar kepada wahidah ghaibah atau dhamir hiya, seperti contoh aliyun ijtahada wa hindun jelasat. Lafaz ijtahada di sini menyimpan dhamir, namun kalau dilihat dari lafaznya seakan-akan tidak menyimpan dhamir. Oleh karena itu dhamir yang tersimpan dalam lafaz ijtahada ini dikatakan dhamir mustatir, yaitu dhamir yang tersimpan. Lalu mustatir wujub, yaitu bertempat pada 5 tempat. Yang pertama fil fi'li mustad ila mutakalim mufradan aw jam'an, yaitu bertempat kepada fi'il yang disandarkan kepada mutakalim, baik itu mufrad ataupun jamak. Seperti contoh ajtahidu. Lafaz ajtahidu ini menyimpan dhamir ana, yang mana dhamir ini wajib kembali kepada ana atau saya. Lalu fil fi'li at-ta'ajjub, yaitu pada fi'il ta'ajjub yang wazannya maaf ala, seperti contoh ahsana. Ahsana di sini menyimpan dhamir, dan dhamir itu wajib kembali kepada ma. Oleh karena itu fi'il ini dinamakan mustatir wujub, menyimpan mustatir wujub, karena dhamirnya wajib kembali kepada ma. Yang ketiga yaitu fi'il yang bersandar kepada wahid mukhatab atau anta, seperti contoh ijtahid. Yang keempat pada fi'il istisna, yaitu khola ada hasya dan laisa dan layakun, seperti contoh ja'a al-qaumu ma khola zahiran. Lafaz khola di sini menyimpan dhamir yang wajib kembali kepada al-ba'dul qaum. Lalu yang kelima yaitu fil masdar an-naib an fi'lihi. Yang kelima bertempat kepada masdar yang gantian dari fi'il, seperti contoh sabran ala syada'id. Sabran di sini memiliki takdiran isbir, maka hukumnya sama halnya dengan fil fi'li al-musnad ila wahid al-mukhatab. Kemudian kapan kita menggunakan dhamir muttasil dan kapan kita menggunakan dhamir munfasil? Perlu diketahui bahwasanya dhamir itu menduduki kedudukannya isim dhahir. Tujuannya apa? Karena tujuannya untuk meringkas. Adapun dhamir muttasil itu lebih ringkas daripada dhamir munfasil. Dan fakullu maudi'in amkana an yu'tiya fihi bidhamir al-muttasil la yajuzu al-udulu anhu ila dhamir al-munfasil. Dan setiap tempat yang memungkinkan kita untuk menggunakan dhamir muttasil, maka kita tidak boleh menggunakan dhamir munfasil. Seperti contoh akramtuka, maka kita tidak boleh menggunakan dhamir munfasil seperti akramtu iyyaka. Yang ketiga yaitu kita boleh memilih antara memisah menggunakan dhamir muttasil atau munfasil. Ketika dhamir itu menjadi khobarnya salah satu huruf kana dan wa akhwatiha. Dan yang kedua, apabila dhamir tersebut menjadi dua maf'ul dari lafaz dari amil, aqta dan dhonna, seperti contoh sa'al takahu atau sa'al tuka iyahu. Itu kita boleh memilih. Lalu yang keempat,
ketika ada dhamir yang sama dalam dua maf'ul, maka kita wajib memisahnya. Memisah salah satunya. Maksudnya kita wajib menggunakan dhamir muttasil dan munfasil. Seperti contoh a'taituhu iyyahu. Kita tidak boleh menggunakan a'taituhu. Audud dhamir. Dhamir tersebut harus memiliki marja' yang kembali kepadanya. Dan ada kalanya dhamir itu kembali kepada lafaz yang sudah disebutkan, seperti contoh al-kitaba akhadtahu. Hu di sini kembali kepada al-kitabu, dan al-kitabu adalah lafaz yang disebutkan sebelum hu. Inilah yang dimaksud poin A. Yang kedua yaitu ada kalanya dhamir itu kembali kepada sesuatu yang disebutkan secara makna saja, tidak secara lafaz, seperti contoh ijtahid yakun khairun laka. Yakun di sini kembali kepada lafaz al-ijtahid. Namun al-ijtahid ini tidak disebutkan secara lafaz, namun al-ijtahid ini diambil dari lafaz ijtahid pada lafaz sebelumnya. Yang ketiga ada kalanya dhamir ini kembali kepada lafaz sesudahnya, dan ini tidak diperbolehkan, seperti contoh akhadha kitabahu zahirun. Hu di sini kembali kepada lafaz zahir, dan zahir disebutkan setelah lafaz hu. Inilah yang tidak diperbolehkan. Kemudian dhamir ini terkadang juga kembali kepada sesuatu yang tidak disebutkan secara makna dan juga secara lafaz, namun dalam siyakul kalamnya sudah ditakyin atau sudah diketahui, seperti contoh wastawat ala judiyyi, yang mana wastawat ini kembali kepada safinatun Nuh, peraunya Nabi Nuh, dan dalam siyakul kalam ini sudah diketahui bahwa pesawat ini dalam kalam ini menceritakan tentang peraunya Nabi Nuh. Yumkin hadza minni in wajadtum al-akhta minni fal aku minkum wa arju an tusahhihu bima aqul. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.